إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dan memujinya setinggi-tingginya. Wa huwa ahaqqu bihi, dan dia yang paling pantas untuk mendapatkan pujian yang paling tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diberi hidayah ke dalam tauhid was sunnah, ketika kita terbimbing ke dalam dakwah salafiyah, kita mengerti tariqatut ta'limi wat ta'allum. Kita tahu bagaimana mempelajari ilmu, bagaimana kita mempelajari agama. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebenaran ada pada Quran was sunnah. Kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemahaman yang paling benar terhadap Quran dan sunnah adalah apa yang dipahami oleh generasi pertamanya, yang merupakan murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kenikmatan yang sangat besar, nikmatun azimah, fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan ini sangat mungkin untuk tercabut kembali. Wal qulubu baini usba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati ini di dua jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ada yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kafir. Ada yang pagi dalam keadaan sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi'un dhal. Ada yang sore dalam keadaan sunni salafi, Masya Allah, ternyata pagi hari dia telah dhal, mudil, sesat dan menyesatkan. Ini semua biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan hidayah ila tauhid was sunnah, kenikmatan hidayah
ke dalam Quran was sunnah, dan kenikmatan hidayah ke dalam pemahaman yang benar, pemahaman generasi yang dipastikan oleh Allah keselamatannya. Al-firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Al-ta'ifatul mansurah, golongan yang akan dimenangkan adalah mereka, para salafus saleh, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, dengan jaminan dari Allah, dengan janji dari Allah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ini jaminan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa generasi pertama, generasi utama, generasi pertama dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansar adalah generasi yang diridhoi dengan pasti. Sedangkan yang berikutnya Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Darud dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Kita enggak akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji. Kita tidak akan dibiarkan menyatakan kami pengikut salaf, kami pengikut sunnah, kami ahli sunnah salafi. Enggak akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami sunni, kami salafi, kami mengikuti kebenaran, kami mengikuti jejak para salafus saleh. Tidak akan dibiarkan. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya pasti akan diuji, dan sudah pernah kita bahas di masjid ini, di mimbar ini, bahwa ketika kita menghadapi fitnah, maka kita harus beriktisam dengan sunnah. Ketika kita menghadapi ujian-ujian, terpaan-terpaan badai syubhat, maka hendaklah kita beriktisam dengan kitab was sunnah, dengan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah pengikut-pengikutnya, yaitu para khulafa'ir rasyidin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bicarakan hari ini bukan masalah yang sudah kita bahas, yaitu wajibnya kita kembali pada Quran dan Sunnah. Itu sudah sangat jelas, walhamdulillah. Allah juga menyatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian bertikai, maka kembalilah pada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran, kembali pada Sunnah. Tetapi yang kita bahas adalah melalui siapa kita mempelajari Quran dan Sunnah, melalui siapa kita merujuk kepada ayat dan hadis. Kita bukan fuqaha, kita bukan ulama yang mudah dan gampang beristinbat, menyimpulkan sebuah ayat, menyimpulkan sebuah hadis. Kita barakallahu fikum bukan ulama, bukan ahlinya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui siapa kita mengambil ilmu. Allah katakan dengan kalimat yang sangat jelas, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kalian tidak paham, kalau kalian tidak tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akuilah kekurangan kita bahwa kita ini masih pemula. Kita ini bukan ulama, maka fas'alu ahlal ilm, fas'alul ulama'a. Hendaklah kalian bertanya dan kita bertanya kepada para ulama, mereka yang memahami ayat, kapan turunnya dan apa asbabun nuzulnya. Mereka yang tahu kalau dia am, apakah ada mukhassisnya. Mereka yang tahu kalau itu mutlak, apakah ada qaidnya. Mereka yang tahu kalau itu mujmal, apakah ada mufassarnya.
Merekalah ahlul ilm. Merekalah orang-orang yang Allah suruh untuk kita duduk bersimpuh belajar pada mereka. Merekalah yang kita disuruh untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikhwani fid din, a'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin seluruhnya dan tentunya khatib bersama-sama untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dalam berbicara. Ikhwani fid din, a'azakumullah, Allah mencerca orang-orang yang ketika mendengar berita minal amni awil khawfi ada'u bih. Allah mencerca mereka yang ketika mendengar berita, apakah berita tentang al-amn awil khawf, berita tentang keamanan atau tentang ketakutan, tiba-tiba ada'u bih, disebarkan dengan serta-merta. Begitu mendengar di telinganya, keluar di mulutnya. Tanpa dicerna, tanpa ditanyakan pada ulama, tanpa mau mempelajarinya, tanpa mau melihat dalilnya, tanpa mau melihat hujjah. Seakan-akan antara telinga dengan mulutnya ada saluran langsung. Setiap apa yang didengar keluar dari mulutnya. Padahal cukup dikatakan pendusta. Orang yang menyampaikan semua yang didengar. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukup dikatakan pendusta. Orang yang menyampaikan semua apa yang dia dengar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Al-ajalatu minasy syaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Sabar. Pahami dulu. Sabar ta'anni. Lihat apa hujjahnya. Apa dalilnya. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada mereka, para a'immah, para ulama, para ahlinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih, qal idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau diserahkan sebuah urusan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah SAW bersabda, juga dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh para imam ahlus sunnah. Di antaranya Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan menyatakan sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa wafaqahu al-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam al-Dhahabi rahimahullah. Al-barakatu ma'a akabirikum. Yang namanya barakah bersama akabirikum, orang-orang besar kalian, yakni para ulama kibar, para a'immah, para imam-imam. Karena kelanjutan ayat tadi, setelah Allah katakan bahwa mereka ketika mendengar berita al-aman awil khawfi ada'u bih, Allah katakan walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amr, pemegang urusan. Kalau dalam masalah agama, pemegang urusan adalah mereka, para ulama, para a'immah, ahli fiqh, ahli tafsir, ahlul jarhi wa ta'dil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ridho dengan sanad yang nazil. Carilah sanad yang ali. Kalau ada seseorang yang a'lam, lebih alim, dan yang di bawahnya mengambil dari beliau, maka para ulama, para ahlul hadis di zaman mereka, para ahlul hadis, ketika mencari hadis, kemudian tahu bahwa orang ini mengambil dari gurunya dan gurunya masih hidup, maka mereka akan datangi walaupun berjalan dengan perjalanan 1 bulan. Mereka akan datangi gurunya dan mereka akan menyatakan apa benar si fulan mengambil dari engkau. Ketika dikatakan na'am, maka dia mendapatkan sanad yang lebih ali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada gurunya, mengapa ngambil dari muridnya? Kalau ada imam ahlul jarhi wa ta'dil, kenapa mengambil dari yang di bawahnya? Ini khonibina azakumullah, perbedaan antara ahlul hadis, ahlus sunnah
di zaman para a'immah dengan mereka para mudda'in, para pengaku-pengaku ahli sunnah. Mendapat fatwa dari para a'immah, mendapat fatwa dari para ulama, mereka tidak puas. Mereka mengadakan perjalanan jauh dari negara ke negara lainnya, dari Saudi ke Yaman, untuk bertanya pada ulama yang di bawahnya. Ini keanehan mereka, para hizbiyin, mutalawwinin. Ini perbedaan mereka dengan ahlu sunnah ketika itu. Di zaman para imam-imam yang mereka berlomba-lomba mencari sanad yang lebih ali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-barakah ma'a akabirikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Bid'ah, Al-Hawadits wal Bid'ah, bahwasanya seorang imam, yaitu Imam Malik rahimahullah, berkata, dikatakan menangis seseorang Rabi'ah dengan menangis sejadi-jadinya, sehingga Imam Malik bertanya kepadanya, "Amusibatun nazalat bik?" Apakah musibah telah menimpamu, wahai Rabi'ah? Karena dia menangis bukaan syadidah. "Amusibatun nazalat bik?" Faqala la, bukan. Walakinnahu istuftiya man la ilma indahu. Tetapi aku menangis karena manusia meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak layak, yang tidak memiliki ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sesungguhnya dari satu sisi itu pun musibah. Kalau masyarakat masih memiliki ulama, tetapi mereka bertanya kepada orang yang di bawahnya, itu musibah. Kenapa dia mencari sanad yang nazil? Bahkan sangat nazilnya sampai mereka ambil dari orang-orang yang baru dikenal kemarin. Baru muncul mubtadi' talibul ilm atau tuwailibul ilm. Padahal di sana ada ulama. Ada kibar ulama. Bahkan ada yang disepakati oleh para ulama sebagai imam al-jarh wa ta'dil. Seperti Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi, la budda lil mutafaqqih min ustaz yadrus alaih. Setiap orang yang belajar fiqh harus memiliki guru yang dia belajar kepadanya, yarji' ilaih, kembali kepadanya dalam tafsir apa yang dia tidak paham, wa yata'arraf minhu turuqal ijtihad, mempelajari dari gurunya bagaimana cara berijtihad, bertanya kepada mereka bagaimana membedakan antara sahih wal fasad, membedakan antara hadis sahih dan hadis yang dhaif, bertanya kepada mereka istinbat hukumnya, makna-maknanya, kesimpulan-kesimpulannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innama yahyan nas bil masyayikh. Sesungguhnya manusia akan hidup dengan baik kalau adanya masyayikh wal ulama. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Innama yahyan nas bil masyayikh. Sesungguhnya manusia akan hidup dengan masyayikh. Fa idza dhahaba al masyayikh famadha baqiya? Kalau enggak ada masyayikh para ulama kibar, apa yang tersisa? Dan lebih mengherankan lagi kalau ternyata masyayikh masih ada. Allah masih sisakan para ulama kibar, tetapi enggan untuk menerimanya. Karena hawa, karena urusan dunia, karena perkara-perkara yang sungguh tidak berarti.
Ditolak ucapan Syekh Rabi', ditolak ucapan Syekh Ubaid, ditolak ucapan para masyayikh, ditolak ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ditolak masyayikh kibar dari Mesir. Ikhwan fillah azakumullah. Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kita ini? Kita masih diberi oleh Allah kenikmatan, yaitu masih ada baqayal ulama, masih ada sisa-sisa para ulama, para ahlul ilm. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapan syubhat mereka kuno, ucapan kosong. Syekh Rabi' juga tidak maksum. Syekh Ubad juga bisa salah. Ikhwani fid din a'azakumullah, itu kalimat yang sudah diucapkan oleh sekian banyak orang sepanjang zaman. Dan rata-rata yang menjatuhkan ulama dengan kalimat mereka juga tidak maksum, rata-rata ahlul ahwa. Sehingga cukup jawabannya dari ulama terdahulu. Karena sudah pernah terjadi. Di zaman Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Kata Al-Hafidh Ad-Dhahabi rahimahullah. Sebagaimana di dalam Siyar juz ke-11 halaman 82. Berkata Al-Hafidh Ad-Dhahabi, "Nahnu la nadda'i al-'ismah fi a'immatil jarh wa ta'dil." Naam, kami tidak menganggap imam-imam jarh wa ta'dil itu maksum, tidak pernah salah. Lakin hum aktsarun nasi shawaba. Kata Ad-Dhahabi, tetapi mereka adalah yang paling banyak di antara manusia benarnya dan paling jauh dari kesalahan dan paling dahsyat, paling kuat barakallahu fikum dalam insafnya, yakni dalam adilnya mereka. Maka kata beliau, kata Adz-Dzahabi selanjutnya, wa in ittafaqa, kalau mereka para ahlul jarh wa ta'dil memutuskan menjarah seseorang, fatamassak bihi, atau mentakdil seseorang, fatamassak bihi wa'dud binajidaika. Kata Adz-Dzahabi, pegang kuat-kuat ucapan imam jarh wa ta'dil dan gigit dengan geraham kalian. Ikhwani fid din a'azakumullah, la tatajawazahu fatandam. Kalian jangan melampaui mereka, kalian akan menyesal. Sampai pada akhirnya beliau berkata, masih Imam Adz-Dzahabi, qala khalli ankal ana, tinggalkan kelelahan, kesusahan. Wa'til qawsa bariha, serahkan busur panah pada ahlinya. Yang dibiarkan ahlinya yang berbicara. A'til qaws bariha, serahkan busur panah ini pada ahlinya. Fa wallahi laulal huffaz al-akabir la khataban zanadiqatu 'ala al-manabir. Sungguh demi Allah, beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi kalau bukan karena para huffaz al-akabir, yakni ahli al-jarh wa ta'dil, niscaya para zanadiqah, para zindiq akan berkhutbah di mimbar-mimbar. Mengapa di mimbar-mimbar kaum muslimin sejak zaman para salaf sampai hari ini mereka tidak berkhutbah di mimbar-mimbar, tidak berhak mendapatkan tempat? Karena adanya para imam-imam jarh wa ta'dil. Maka kata Adz-Dzahabi, laulal huffaz al-akabir la khataba zanadiqatu 'ala al-manabir. Kalau bukan para huffaz, kalau bukan karena ulama ahli al-jarh wa ta'dil, niscaya para zindiq akan bicara di mimbar-mimbar. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan bodoh. Kalau engkau mengatakan dia tidak maksum, maka kita akan jawab seluruhnya tidak maksum, berarti seluruhnya tidak akan diterima olehmu. Siapa yang akan diterima? Apakah ada orang yang maksum? Tidak ada. Tetapi kata Az-Zahabi, kami tidak menganggap mereka maksum, tapi mereka paling selamat di antara manusia, paling jauh dari kesalahan, paling banyak benarnya. Ini yang kita nasihatkan pada hari ini. Barakallahu fiikum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berjalanlah bersama para ulama kibar. Kalau ada gurunya, kenapa kita sibuk dengan murid-muridnya? Yang bertentangan dengan gurunya, yang ditentang dengan gurunya, bahkan ditahdir oleh gurunya sendiri yang paling kenal dengan dia.
Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah mengokohkan para ulama kita, memberi barakah pada mereka, menetapkan mereka di atas kitab was sunnah dan juga kita seluruhnya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة